Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, teka-teki terkait dengan susunan kabinet Jokowi semakin dinanti. Tidak hanya kompetisi berebut menteri di internal koalisi, namun ada pula indikasi bahwa oposisi tidak mau ketinggalan untuk mendapat jatah menteri. Gerindra semakin mesra dengan PDIP dan bisa saja nanti kita melihat bahwa Gerindra menjadi bagian, bisa saja, dari koalisi. Nah, PAN pun juga punya kans masuk koalisi, sementara Demokrat walaupun belum menyatakan sikap resmi, namun ada indikasi mereka juga ingin kebagian jatah menteri. Nah, apa untungnya sebenarnya bagi Jokowi dan juga bagi demokrasi kita apabila nanti oposisi berbondong-bondong masuk ke dalam koalisi dan akan menguasai mungkin 80 atau 90% lebih suara di parlemen. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu beberapa data dan juga fakta yang kami kumpulkan sampai dengan hari ini, pemirsa. Ada indikasi semakin merapatnya oposisi nampak dari berbagai peristiwa ini, di mana AHY bertemu dengan Jokowi minimal sudah 3 kali begitu. Bahkan salah satu pertemuannya kemudian AHY menemui Megawati Soekarno Putri yang merupakan Ketua Umum PDIP. Sejumlah pendapat mengemuka bahwa Demokrat nampaknya benar-benar mendorong AHY untuk jadi menteri agar punya kans maju Pilpres 2024. Betulkah ini tujuannya? Kita nanti akan konfirmasi ke Wakil Ketua Umumnya. Nah, tapi sikap resmi partai menunggu rapat majelis tinggi. Setidaknya itulah apa yang disampaikan oleh petinggi Partai Demokrat terkait dengan keputusan nanti menunggu rapat majelis tinggi. Sementara Gerindra, pemirsa, pertemuan Prabowo dengan Megawati membuat 4 anggota koalisi lainnya sempat meradang. Nah, betapa pula Prabowo disambut hangat dalam Kongres PDIP di Bali yang berakhir hari Sabtu yang lalu. Belum lagi bergabungnya Gerindra ke dalam koalisi dipercaya mampu mengecilkan dominasi salah satu ketum parpol koalisi terhadap Jokowi. Namun, keputusan akhir Gerindra tentu saja ini akan diputuskan oleh Presiden Jokowi, dan bagaimana Gerindra nanti bersikap juga akan diputuskan oleh mereka pada Rakernas yang rencananya akan digelar pada bulan September nanti. Sementara PAN, pemirsa, Ketum PAN pun telah beberapa kali bertemu dengan Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan, ada setidaknya 3 hingga 4 kali, beberapa di antaranya adalah pertemuan tertutup di antara keduanya. Nah, sikap PAN pun akan ditentukan dalam Rakernas yang nanti kita akan konfirmasi ke Bara Hasibuan kapan, yang kabarnya apakah betul di bulan Agustus ini. Nah, kita tahu bahwa di tahun 2014 lalu Jokowi awalnya hanya didukung oleh minoritas di parlemen. Hanya ada beberapa partai, begitu 4 partai. Namun hal ini kemudian berubah dengan bergabungnya ada Golkar, P3 dan juga PAN ke dalam koalisi Jokowi. Meskipun di akhir-akhir PAN kerap balelo begitu dan akhirnya PAN kehilangan kursinya. Dan akankah Jokowi kali ini kembali mengambil resiko dengan mengajak PAN bergabung ke dalam koalisi, dan apa untungnya oposisi bergabung ke koalisi Jokowi? Tentu saja bagi Jokowi dan juga bagi kita dan juga bagi demokrasi Indonesia. Nah, kita juga tahu, pemirsa, dengan memenangkan pemilu kemarin, Jokowi dan juga parpol koalisi akan menguasai 60% lebih kursi di parlemen. Ini terdiri dari 5 partai politik. Nah, dalam pertemuan dengan pimpinan media hari ini ada yang menarik, di mana Jokowi menegaskan akan ada 34 pos kementerian, termasuk diantaranya adalah Menteri Khusus Investasi, dan ini sudah fix. 55% adalah untuk kalangan profesional non-parpol, 45% adalah untuk kalangan dari partai politik. Ini artinya apabila 45% dari 34 kursi kementerian, artinya tidak akan beda jauh dengan periode pertama yang lalu, yakni 16 kursi untuk kalangan partai politik. Nah, sekali lagi yang menjadi pertanyaan adalah apa untungnya bagi Jokowi dan apa untungnya bagi demokrasi kita apabila oposisi ramai-ramai lompat pagar untuk bergabung ke dalam koalisi Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini akan kita bahas di Prime Talk malam hari ini. Kita akan berbincang dengan ada 4 orang narasumber, 3 diantaranya telah hadir di studio. Ada Bang Syarif Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Bang Syarif, apa kabar? Gimana kabar? Sehat ya? Sehat, Bang. Terima kasih telah hadir di Prime Talk. Ada juga Mas Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, selamat malam, Mas. Malam. Ada juga Waketum PAN, Bang Bara Hasibuan. Bang Bara, selamat malam. Malam, Rory. Nanti kita akan bergabung bersama dengan Lukman Edi, Ketua DPP dari PKB. Saya akan ke Pak Syarif terlebih dahulu, nanti sebelum saya menyapa. Coba saya menyapa terlebih dahulu, Bang Lukman. Bang Lukman, selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti saya akan menyapa Bang Lukman, nanti saya akan ke Pak Syarif terlebih dahulu. Betulkah Demokrat sudah pasti dan sudah bulat, Pak Syarif, untuk bergabung ke koalisi? Majority daripada kader Partai Demokrat memang menginginkan
agar Partai Demokrat memberikan kontribusi terhadap bagaimana membangun bangsa, bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat 5 tahun ke depan. Kontribusi atau karena ingin memuluskan jalan AHY, Pak Syarif? Saya pikir begini, untuk 2024 kami tidak terlalu memikirkan dulu. Kita lihat bagaimana respon masyarakat. Toh yang memiliki hak untuk memilih itu kan rakyat. Jadi sepanjang kita lebih memprioritaskan kepada kepentingan rakyat, tentunya ada respon yang positif dari rakyat. Nah, kita tidak berbicara tentang 2024, tetapi kita berbicara 2019 dan 2024. Pos apa yang pas menurut Anda untuk Partai Demokrat apabila Anda ingin berkontribusi melakukan pembangunan? Ya, saya pikir kami tidak bisa dalam posisi menginginkan pos tertentu ataukah nomenklatur tertentu ataukah portfolio tertentu, karena itu adalah merupakan hak prerogatif presiden. Ya, tetapi kami yakini bahwa semua portfolio yang ada di kementerian itu adalah sangat penting untuk tujuannya adalah goalnya adalah bagaimana agar rakyat ini bisa lebih baik. Bukan tujuannya agar gimana AHY masuk kabinet? Itu siapapun lah, kami tidak terlalu memikirkan karena kami lagi-lagi tahu bahwa apapun semuanya ini adalah baik. Semuanya diserahkan kepada Pak Presiden terpilih. Artinya tidak harus selalu AHY tapi terserah dari Presiden. Tergantung kepada Presiden siapa yang akan dipilih, di mana akan ditempatkan. Sepanjang itu memang betul-betul bisa membantu beliau, tentunya itu kami dukung secara penuh. Saya ke Bang Bara sekarang. Sudah pasti PAN akan bergabung ke pemerintah, Bang Bara? Wah, itu tentu kalau secara resmi kami diminta, tentu kami siap untuk bergabung dengan pemerintahan. Saya sudah beberapa kali mengatakan bahwa kami siap ya kalau memang dibutuhkan. Sejauh ini sudah ada permintaan untuk memperkuat pemerintahan ini. Ya, kalau memang nanti manifestasinya adalah bahwa kita mendapatkan posisi di kabinet, tentu juga kita siap ya. Tentu kita kan perlu tempat-tempat untuk bisa secara konkret berkontribusi terhadap pemerintahan nanti. Sejauh ini sudah diminta belum? Atau PAN sudah menawarkan diri? Kami tidak menawarkan diri. Tentu ada pembicaraan-pembicaraan informal ya antara Presiden Jokowi juga dengan Ketua Umum. Tapi posisinya PAN kan posisi kalah, tidak melakukan pendekatan lebih intensif untuk dapat mengamankan minimal satu kursi menteri. Enggak, kami tidak secara proaktif ya, misalnya menawarkan diri gitu ya, seperti melamar pekerjaan, applying for a job gitu, kami tidak. Tidak ya. Tidak. Tapi sebagian besar internal sekarang gitu ya, sudah setuju untuk. Sudah, artinya sudah ada, karena kecenderungan ke arah situ memang besar dan Ketua Umum juga sudah bertemu dengan mayoritas dari pengurus daerah, provinsi-provinsi, di mana di situ memang kalau memang nanti diputuskan PAN akan bergabung dengan pemerintahan, mereka bisa mengerti atau setidaknya tidak memberikan resistensi atau objeksi terhadap kemungkinan tersebut. Tapi ada pernyataan dari Pak Amin Rais, dan kita tahu Pak Amin Rais merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam internal PAN. Dia mengatakan bahwa apabila merapat ke pemerintah itu ibaratnya menggadaikan akidah. Saya tidak ingin memakai istilah akidah ya. Ini kan dunia politik ya. Jadi tentu yang harus kita lihat adalah kepentingan yang lebih luas, kepentingan partai. Tentu apa yang terbaik bagi PAN ya. Bagaimana kita bisa seperti kata Pak Syarif Hasan tadi juga dalam konteks Demokrat, bagaimana PAN juga dalam hal ini bisa berkontribusi bagi bangsa ini 5 tahun ke depan. Dan kalau memang itu memang kita pikir yang terbaik juga, dan kalau memang juga kita dibutuhkan adalah kita bergabung dengan pemerintahan, kami anggain ambil langkah itu. Dan sebetulnya kan sudah ada history. Ya kan 2015 kami, ya waktu itu kan 2014 tuh, sampai 2015 ada di luar pemerintahan ketika Pak Jokowi terpilih pertama kali. Kami memutuskan untuk bergabung juga tidak ada damage apa-apa bagi partai. Artinya kali ini PAN tidak akan mendengar suara Pak Amin Rais, Bang? Tentu input ya, advice dari siapapun di dalam partai, apakah dari Ketua Dewan Kehormatan, ada Ketua Majelis Pertimbangan Partai yang dijabat sekarang oleh Sutrisno Bakir, tentu akan kami dengar. Tapi tentu saja pemimpin utama dari partai politik dimanapun, juga PAN termasuk adalah Ketua Umum. Baik. Saya akan ke Bang Lukman. Bang Lukman, ini dari Demokrat, internal di Kader, nampaknya sebagian besar sudah menginginkan bergabung. PAN pun juga internal Kader, walaupun secara resmi belum ada pernyataan seperti itu. Namun nampaknya sebagian besar ingin bergabung ke koalisi. Nah, bagaimana sekarang sikap dari koalisi, di mana beberapa waktu yang lalu 4 ketua umumnya dari 5 mengatakan bahwa belum memikirkan, atau bahkan pengamat mengatakan mereka menolak, Anda menolak ada anggota baru dalam koalisi. Ya, nggak sampai ke sana lah ya. Kalau pengetahuan saya,
hasil perbincangan 4 ketua umum itu tidak sampai sejauh menerima, menolak begitu ya. Tetapi kalau dijadikan sebagai bahan diskusi, memberikan pertimbangan-pertimbangan, iya. Nah, cuma begini, saya menanggapi soal progresifnya partai-partai oposisi yang kemudian menyatakan siap untuk bergabung dengan pemerintahan, itu positif ya. Positifnya pada sisi apa? Artinya ini menurut saya persoalan kontestasi pemilu 2019 ini sudah benar-benar hampir selesai ini ya. Tidak ada lagi perasaan-perasaan perasaan-perasaan yang menyebabkan terjadinya ketegangan politik antar pemerintah dengan oposisi. Ini bagus buat bangsa. Dan saya menangkap bahwa semangat untuk membangun Indonesia bersama selama 5 tahun akan datang, secara idealnya seperti itu. Tapi secara oposisi politik, setuju tidak, saya melihat Bang Lukman? Secara politik saya melihat bahwa memang semua partai-partai politik hari ini menjadikan tahun 2024 itu sebagai tahun, mari kita bersaing itu nanti tahun 2024. Kita bangun ini bersama dulu. Infrastrukturnya kita bangun, infrastruktur politiknya, kemudian Indonesia ini kita bangun bersama gitu ya. Tapi nanti kalau persaingannya itu nanti tahun 2024. Nah, saya kira ini hal positif yang bisa kita tangkap. Oke. Ya, tapi kalau Bang Lukman, gimana? mohon ditahan di situ terlebih dahulu. Saya akan ke Mas Burhan sekarang. Mas Burhan, apa sih sebenarnya untungnya bagi Jokowi apabila kemudian mengakomodasi oposisi yang ingin bergabung, Mas? Untungnya ada beberapa. Pertama, dengan 62% suara yang digenggam oleh Pak Jokowi, oleh partai-partai yang mendukungnya, itu sebenarnya kita sebut sebagai minimal winning coalition. Jadi satu format di mana hanya sedikit di atas simple majority di parlemen. Kalau misalnya itu 62, betul. Kalau misalnya satu partai, misalnya PDI Perjuangan, melakukan proses resistensi politik, itu repot. Itu cukup mengganggu gitu ya, proses konsolidasi dan stabilisasi politik. Jadi itu yang pertama, keuntungan kalau misalnya ada partai lain yang bergabung, itu tentu buat Pak Jokowi menjamin setidaknya semacam. Tapi deal-deal di parlemen kan tidak harus bergabung ke koalisi. Kita lihat di tahun 2014, Mas, dan kita lihat juga di tahun Pak SBY, di mana terlalu gemuk, justru malah banyak yang belok. Golkar salah satunya. Tadi kan pertanyaannya keuntungannya dulu, saya jawab dulu gitu ya. Nah, keuntungan yang kedua itu paling tidak ada upaya untuk meminimalisir polarisasi politik. Jadi polarisasi politik yang tajam pasca pemilu 2019 itu mungkin bisa minimalisir kalau ada satu partai koalisi yang relatifly itu punya kemampuan untuk menutupi kelemahan representasi politik Pak Jokowi. Nah, dari sekian banyak itu memang PAN, saya harus menyebut itu. Karena pendukung Pak Jokowi dari segmen pemilih Islam modernis itu kurang. Jadi artinya yang PKB, lebih menguntungkan apa PAN bergabung? Kalau dari sisi representasi politik gitu ya. Kalau dari Demokrat kurang menguntungkan. Kalau dari sisi kalau yang lain misalnya, kalau tadi pertanyaan saya, sikap saya dari dulu nggak berubah. Saya pada posisi secara normatif politik itu harus ada semacam ini, jalinan wacana dan tindakan politik bukan hanya waktu kampanye tapi juga pasca pemilu. Jadi nggak lucu gitu ya. Waktu kampanye itu punya satu alternatif atau proposal kebijakan yang berbeda dengan Pak Jokowi. Setelah Pak Jokowi menang, kemudian rame-rame mengantri menjadi bagian dari pihak yang selama proses kampanye dihantam terus. Ini bahasanya apa, Mas, kalau kayak gitu? Ya saya tidak tahu bahasa gaulnya ya. Tapi itu normatif politik itu artinya antara proses kampanye, kemudian proses governing, dan di parlemen itu harus nyambung satu sama lain. Nggak bisa misalnya kampanye itu terpisah dengan narasi pasca pemilu. Itu idealnya. Tetapi lagi-lagi kan politik kita penuh dengan hal-hal yang tidak ideal. Nanti saya akan tanyakan, apabila nanti toh misalnya oposisi bergabung, jadi bergabung, ada Gerindra, ada Demokrat, ada PAN, mana yang paling menguntungkan bagi Jokowi, dan bagaimana tanggapan dari Demokrat dan PAN terkait dengan pendapat dari Mas Burhan? Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Hari ini Presiden Jokowi bertemu dengan forum pimpinan redaksi media massa. Pemirsa, dan informasi yang kami dapat bahwa sudah pasti minimal sampai dengan hari ini. Kita tahu politik sangat cepat dan bisa saja berubah. Minimal sampai dengan hari ini ditegaskan bahwa tidak akan ada oposisi di kabinet. Pak Syarif, terkait dengan pendapat itu bahwa tidak ada oposisi, tidak ada dari kalangan oposisi, bahwa 5 partai sudah cukup, 62% di parlemen, ya, tidak ada apapun yang diputuskan oleh presiden terpilih, itu kan lagi-lagi harus kita hormati, dan itu kan memang hak prerogatif presiden. Ya kan? Siapa yang dianggap bisa berkolaborasi dengan dia, siapa yang bisa mendukung dia untuk merealisasikan janji-janjinya kepada rakyat, tentu lagi-lagi itu harus kita hormati hak prerogatif presiden. Kan Demokrat bagaimana berarti? Kami sudah berpengalaman sebagai the ruling party 10 tahun. Kami juga sudah pengalaman 5 tahun di luar pemerintahan. Bagi kami posisi manapun juga sangat menguntungkan buat Demokrat. Namun memang akan lebih bagus kalau memang berada di dalam pemerintahan. Karena apa? Karena komitmen kami kepada rakyat selama ini itu bisa langsung dieksekusi. Kecewakah Demokrat dengan sama sekali tidak. Kami sudah pengalaman sebagai oposisi 5 tahun. Ya, dan saya pikir ya kita harus hormati apapun keputusan presiden, itu untuk kita harus hormati. Saya ke Mas Lukman. Mas Lukman, betulkah memang sudah ada keputusan bahwa tidak ada jalan sekarang bagi oposisi untuk bergabung ke dalam koalisi? Artinya sudah cukup 5 partai saja yang akan menempati pos-pos 34 kementerian ini? Saya tidak tahu persis ya seperti apa sebenarnya perkembangan ketika Pak Jokowi menggunakan hak prerogatifnya menentukan susunan kabinet atau dalam pemerintahan ya. Tapi bagi saya kerjasama dengan teman-teman 01 misalnya ya, mantan pendukung Pak Prabowo dan 02 ya, mantan pendukung Pak Prabowo dan Sandiaga Uno, itu kan bukan saja kerjasama itu akan mengisi ruang-ruang di pemerintahan, tapi bisa jadi mengisi kerjasama misalnya di parlemen, di DPR. Artinya di bergabung dengan pemerintah tidak harus berada di kabinet, tapi bisa saja di parlemen, misalnya di MPR, untuk pimpinan MPR misalnya. Paling tidak kan ada 3 ruang gitu ya, samping ruang di pemerintahan ada ruang di DPR, ada ruang di MPR. Nah, baik. Untuk kerjasama itu bisa melingkupi salah satu, bisa 2 atau bisa ketiga-tiganya. Gitu. Oke, Bang, sambil kami memperbaiki audionya, nampaknya tidak terlalu jelas dan ada sedikit gangguan terhadap audio Bang Lukman Edy. Saya akan ke Mas Burhan. Mas Burhan, dengan adanya misalnya keputusan ini disampaikan ke depan forum Pemret begitu, bahwa sudah tidak ada oposisi lagi yang masuk ke dalam koalisi. Apa pendapat Anda, Mas? Kalau itu benar, itu tentu kita harus hormati. Ini bagian dari proses pendidikan politik yang patut kita hargai. Karena sebelumnya itu kita belum pernah punya presiden yang kukuh antara koalisi waktu pengusungan kampanye itu kemudian dilanjutkan di koalisi pasca pemilu. Ini menarik gitu ya kalau misalnya itu terjadi. Meskipun lagi-lagi kita harus tunggu karena bagaimanapun pernyataan tersebut masih diletakkan dalam tanda koma, belum titik. Belum ada pernyataan resmi. Belum ada pernyataan resmi dan belum ada pembuktian. Gitu ya. Jadi jangan lupa bahwa apa yang akan ditentukan, akan diingat oleh publik itu bukan pernyataan Pak Jokowi, tetapi apa yang akan siapa yang akan beliau lantik dan komposisi koalisinya seperti apa. Implikasinya terhadap pemerintahan Jokowi apa? Apabila misalnya sikap ini sudah memang betul-betul diputuskan, tidak ada partai politik lain selain 5 parpol anggota koalisi, nanti di parlemen akan seperti apa, Mas? Dan kita tahu semakin ke sini banyak pengamat yang mengatakan hubungan antara PDIP dengan partai yang lain pun tidak mesra-mesra amat. Iya. Nah, implikasi yang pertama adalah tentu ada salah satu partai koalisi yaitu PD Perjuangan yang kita tahu cukup agresif untuk menarik Gerindra. Kalau 62% kekuatan awal Pak Jokowi tetap dilanjutkan tanpa menarik gerbong Gerindra, itu tentu harus ada upaya untuk tadi memberi semacam damage control atas mungkin kemarahan PD Perjuangan karena permintaan untuk menarik mitra koalisi baru tidak diiyakan gitu ya. Tetapi yang paling krusial menurut saya adalah bagaimana memastikan 62% kalau itu betul terjadi, itu betul-betul solid.
Karena bagaimanapun tantangan ke depan cukup besar. Jadi bukan hanya soal disiplin koalisi internal, tetapi juga mendapatkan dukungan mayoritas gitu ya dari parlemen tanpa harus misalnya semata-mata dimanai gitu ya akomodasi di kabinet. Nah, dengan adanya tanda-tanda atau simptom-simptom di awal ini, di mana Bu Mega bertemu dengan Pak Prabowo, kemudian 4 partai politik menyatakan sikapnya di di sebelum pertemuan itu terjadi begitu, apakah nanti akan tertib ini koalisi? Nanti saya akan tanyakan ke Anda nanti, Mas. Tapi saya akan ke Bang Bara terlebih dahulu. Kalau misalnya pernyataan ini benar, apa yang disampaikan Presiden dalam forum Pemret itu benar, Bang Bara, bagaimana sikapan? Ya tentu kita semua harus hormati seperti kata Pak Syarif tadi, kita hormati kan Pak Jokowi sebagai presiden terpilih yang memiliki mandat dan tentu saja memiliki prerogatif ya untuk menentukan kabinetnya yang baru nanti. Kalau memang dirasakan tidak perlu untuk mengambil wakil-wakil dari partai-partai di luar koalisinya sekarang, tentu ya itu suatu keputusan harus kita hormati. Abang terpukul nggak? Tidak, sama sekali kita nggak menjadi masalah kan. Nggak jadi masalah. Dalam pemerintah atau di luar pemerintahan tidak masalah. Tapi memang kalau tadi saya katakan, kalau memang kita diminta untuk bergabung, tentu kami siap. Tapi kan Presiden yang mengetahui persis ya bagaimana nanti komposisi kabinet terbaik bagi dia. Akan seperti apa Pan bertanya apabila menjadi seorang oposisi? Akan seperti apa maksudnya? Akan seperti apa Pan nanti bersikap apabila memang tidak diakomodir dalam kabinet dan menjadi oposisi? Tapi kita tahu, siapa tahu mungkin bisa diakomodasi di MPR. Ya tentu bisa saja kan di kerjasama kan bukan hanya di Kabinet. Dimanifestasikan bahwa kita akan mendapatkan posisi di pemerintahan di kabinet, tapi juga bisa juga di DPR atau di MPR gitu kan. Tentu nanti kita lihat lah macam-macam kan. Tentu tapi yang penting kita tetap akan memainkan peran konstruktif 5 tahun ke depan ya, untuk memperkuat demokrasi kita dan memastikan bahwa Indonesia tetap berada dalam track yang benar dan kita tetap menuju ke depan gitu. Dan artinya PAN akan tetap menghormati apapun itu. Oh ya, tentu saja kita harus hormati ya, sebagai presiden terpilih yang mempunyai hak penuh, prerogatif, otoritas penuh untuk menyusun kabinetnya, menyusun pemerintahannya, kan beliau yang tahu persis ya sampai seberapa jauh ini komposisi seperti apa, apakah kekuatan sekarang sudah cukup atau perlu ditambah, tentu beliau yang mengetahui persis. Mas Burhan, sambil kita menunggu pernyataan resmi dari Presiden, ya mungkin kita belum tahu akan kapan itu pernyataan resmi muncul. Namun menurut Anda apabila pernyataan ini kemudian benar, apa alasan Presiden memutuskan untuk tetap ya sudah koalisi tetap tanpa ada tambahan dari partai oposisi? Mungkin pengalaman atau presiden sebelumnya. Jadi kita tahu ada 3 jenis koalisi. Ada minority coalition, itu koalisi kecil, itu persis yang dilakukan oleh Pak Jokowi di periode pertama terutama tahun 2014-2015 sebelum PAN dan Golkar masuk. Jadi cuma 37% kekuatan Pak Jokowi saat itu dan betul-betul nggak stabil politiknya. Nah yang kedua, dan itu sudah terjadi juga, itu pada masa Pak SBY terutama periode kedua, itu koalisi besar gitu ya. Jadi yang kemudian ada 75% kekuatan Pak SBY saat itu, semua partai besar masuk, tetapi yang terjadi ada 2 partai yang menjadi duri dalam daging koalisi saat, Golkar dan PKS. Dan efektivitas pemerintahan tidak begitu baik. Jadi, nah yang belum dicoba adalah ini, satu koalisi yang saya sebut dengan istilah winning coalition tadi. Jadi hanya sedikit di atas 50%. Itu masih bahaya. Itu belum aman. Meskipun lagi-lagi itu belum pernah dicoba oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi kemarin mendapatkan dukungan pasca 37% kan, ada Golkar, ada P3, ada PAN, kekuatannya jumbo juga di periode pertama. Tetapi yang betul-betul kekuatan di atas 50% tetapi solid itu belum pernah dicoba. Nah kalau 62% tanpa mengajak mitra koalisi baru, itu tentu tantangannya banyak. Satu, menjaga disiplin koalisi. Sekali satu partai koalisi itu melakukan praktek balelo, akan susah. Itu susah, gitu ya. Tetapi kalau misalnya tetap dilakukan, itu baiknya adalah menjaga masing-masing partai yang ikut berkeringat dari awal supaya tidak merasa dianaktirikan. Kalau kedatangan mitra koalisi baru, apalagi yang punya ukuran atau size yang lebih besar. Nanti saya akan tanyakan, apakah dari indikasi-indikasi yang ada partai anggota koalisi ini ada kecenderungan yang akan balelo, Mas? Kami akan kembali membahasnya sesaat lagi.
Syarif, mumpung pernyataan ini atau sikap ini belum final dari Presiden, mungkin Anda ingin menyampaikan juga kepada publik dan juga kepada Presiden apabila nanti Demokrat masuk. Kalau tadi Mas Burhan mengatakan majority 62% itu belum aman. Apabila ada satu partai yang balelo, itu bisa saja berbahaya bagi Pak Jokowi. Menurut Anda kenapa kemudian Jokowi harus mempertimbangkan Demokrat untuk masuk ke dalam? Mungkin pertimbangannya bahwa Partai Demokrat kan sudah berpengalaman selama 10 tahun. Dan Partai Demokrat selama ini selalu berinteraksi dengan rakyat dan selalu mendengar apa ekspektasi rakyat, apa harapan rakyat untuk 5 tahun ke depan. Dan ini semuanya kami matrikskan dalam 14 program priority yang akan dilakukan oleh Partai Demokrat apabila berada dalam pemerintahan. Pak Syarif, ada sampai pendapat seperti ini Pak Syarif, bahwa koalisi berpikir oke, Demokrat boleh masuk asal bukan AHY. Sementara Demokrat berpikir kalau bukan AHY mending nggak usah. Betul ada pikiran seperti itu? Saya pikir tidak. Jadi Partai Demokrat tetap menghargai hak prerogatif Presiden. Jadi kalau menginginkan nama seseorang dan menginginkan calon menteri misalkan, tentunya Partai Demokrat akan memberikan beberapa alternatif. Dan semuanya tergantung kepada Presiden, siapa yang dianggap layak untuk mendampingi beliau. Jadi kami tidak pernah mengatakan kalau bukan AHY lebih baik tidak usah. Tetapi yang kami memang menginginkan bahwa prioritas bagi kami adalah AHY sebagai kader yang mendapatkan satu mandat tertentu dari para kader untuk menjadi the next leader. Jadi tentunya harapan kami para kader mudah-mudahan AHY bisa mendapatkan tempat juga di pemerintahan yang akan datang. AHY mendapatkan tempat di pemerintahan yang akan datang. Mas Burhan, tadi Anda mengatakan dari oposisi PAN yang paling menguntungkan untuk Jokowi. Kenapa bisa PAN? Dari sisi ini tadi, dari sisi mengobati residu pilpres. Karena kalau kita lihat data exit poll, itu clear pendukung Pak Jokowi dari segmen pemilih Muslim itu kebanyakan dari kelompok tradisional, khususnya yang berlatar belakang NU. Sementara organisasi yang punya latar belakang Islam modernis, Muhammadiyah, kemudian Persis, itu sebagian besar mendukung Pak Prabowo. Nah, kita dengan tahu membawa PAN ke gerbong itu akan ibaratnya minimal representasi di level elit, gitu ya. Representasi di level elit. Jadi bagaimanapun misalnya P3 dengan PKB itu kan latar belakangnya nasional. Ya, jadi kekurangan representasi dari level Islam modernis di tingkat elit. Dari sisi itu, meskipun tentu saja kalau dikaitkan dengan presiden sebelumnya, di mana PAN pernah masuk di tengah jalan, kemudian keluar, ya itu juga bisa menimbulkan semacam luka gitu ya, karena bagaimanapun pernah diajak masuk, tetapi kemudian keluar sebelum waktunya gitu ya. Termasuk juga kalau kita lihat, kalau PAN sebenarnya relatif kalau dari sisi PDI Perjuangan kan bagus juga hubungannya dengan Ibu Mega ya. Betul. Kita tahu Pak Zul sebenarnya diundang kapasitasnya sebagai Ketua MPR dalam Kongres dan jangan lupa kemarin. Pak Soekarno itu Muhammadiyah, Bung Karno itu ya. Jadi ada memang keinginan dari lingkaran dalam istana untuk mengajak PAN. Tetapi presiden sebelumnya itu termasuk juga statement Pak Amin Rais yang mengatakan koalisi bagian dari penggadaian akidah, itu juga menimbulkan komplikasi yang membuat PAN menjadi sulit juga untuk ini diajak. dari awal dulu saya masih ingat dengan jelas dari awal masa kampanye Bang Bara selalu mengatakan bahwa PAN sudah sebaiknya bergabung dengan Presiden Jokowi, namun nampaknya teman-temannya tidak semuanya senada Bang. Begitu. Dan kemudian ada presiden buruk yang tadi Mas Burhan sampaikan. Bung Bara dari dulu dia konsisten betul. Konsisten berbeda dengan teman-teman yang PAN yang lain. Nah, tapi ada presiden buruk itu. Menurut Anda presiden yang mana nih, Rar? Presiden yang balelo di apa nama misalnya pembahasan undang-undang. Sebenarnya kalau Bung Bara yang diajak kabinet pasti nggak balelo. Kalau Bung Bara yang diajak kabinet pasti nggak balelo. Tapi meyakinkan masyarakat, meyakinkan presiden bahwa apabila PAN diberi kepercayaan bergabung dan tidak balelo. Ya, saya tidak bisa menulis kembali sejarah ya, rewriting history, enggak. Tentu itu adalah bagian dari sejarah, saya akui itu memang terjadi. Tapi tentu yang saya bisa katakan, kalau memang nantinya memang kita diminta bergabung dan kami memutuskan untuk bergabung juga, tentu kita akan melakukan itu dengan semangat baru, komitmen baru. Dan kita betul-betul ingin menjadi salah satu supporting system
dari pemerintah nantinya. Asal dapat posisinya strategis dan enak. Ya strategis atau tidak itu kan relatif ya. Artinya memang kita memerlukan tempat-tempat untuk bisa memberikan kontribusi secara konkret ya. Tapi kalau memang betul-betul itu nanti tentu kita punya spirit baru, komitmen baru, dan kita betul-betul akan menjadi bagian dari pemerintah nanti yang loyal. Dan tentu saja kita juga inginkan bahwa nanti setiap kali pengambilan keputusan strategis kita bicarakan sama-sama lah. Jadi masing-masing punya peran ya dan tugas ya di pemerintahan dan juga di parlemen ya untuk mengamankan berbagai kebijakan strategis pemerintah. Gitu, ya kan? Artinya nanti juga ada beberapa kebijakan yang mungkin tidak begitu populer ya. Artinya tapi diperlukan. PAN akan menjadi patuh begitu terhadap koalisi. Ya tentu kita menjadi suatu loyal member ya, suatu anggota yang loyal tentu ya dengan semangat baru dan komitmen baru. Oke. Nanti kalau Bung Bara komitmen lama. Bung Bara komitmen lama. Makanya menurut Mas Burhan kalau menterinya Bung Bara nggak akan balik lagi PAN gitu ya. Kita akan bahas, nanti saya akan ke Mas Lukman untuk menanyakan kalau misalnya ada partai yang disebut-sebut minta jatah 7 menteri. Bahkan ada partai yang berharap dapat jatah 5 menteri begitu dalam kabinet. Kemudian ada anggota lain dari oposisi yang masuk. Tidakkah kemudian posisi PKB menjadi terancam? Kita akan tanyakan sesaat lagi ke Bang Lukman sesaat lagi. Saya akan ke Bang Lukman Edi. Bang Lukman Edi, PDIP disebut-sebut meminta jatah 7 menteri menurut laporan salah satu media massa. Sementara Golkar mengatakan bahwa ada salah satu pimpinannya atau petingginya mengatakan sudah selayaknya Golkar mendapat 5 jatah menteri. Sementara PKB mengajukan 10 nama dan menyerahkan keputusan berapa menterinya ke Pak Presiden. Begitu. Sementara kalau misalnya nanti oposisi bergabung ke dalam koalisi, tidakkah PKB merasa jatahnya terancam? Ya, seperti awal-awal juga saya selalu katakan bahwa salah satu hak prerogatif presiden itu adalah menentukan formula. Jadi itu tidak kita campur-campur juga itu formulanya. Ya, formula maksud saya itu misalnya berapa persen kalangan non profesional, kalangan profesional yang non partai dan berapa persen yang dari partai politik. Nah sekarang kan tadi hari ini Pak Jokowi sudah merilis soal itu. 34 menteri. 45, 55 ya. 34 menteri dengan komposisi 45, 55. Nah itu sebenarnya sudah bisa dikalkulasikan berapa sebenarnya dari kalangan partai politik dan berapa kalangan profesional non partai politik. Nah sehingga wacana-wacana yang dikembangkan selama ini minta sekian menteri saya kira sudah bisa terjawab dalam beberapa hari terakhir ini nanti ya, karena pasti akan proporsional. Ya, pasti akan proporsional. PDIP-nya lebih banyak, kemudian ada Golkar, ada Nasdem dan PKB misalnya, kemudian ada P3, kemudian kalau misalnya Pak Jokowi punya kebijakan untuk membawa teman-teman yang dari 02 juga masuk ke dalam koalisi, nah itu juga bisa dikonversikan. Jadi ini semakin hari semakin sederhana lah menghitungnya. Oke, ya. Tapi kalau misalnya 45% untuk parpol, Mas Lukman, ini artinya kan berarti 16 kursi. Kalau misalnya nanti ada oposisi yang masuk, walaupun kita berbicara proporsionalitas, jatah bisa saja berkurang. Dari misalnya PKB yang seharusnya misal mendapatkan 4, bisa saja karena partai oposisi masuk jadi dapat 2. Ya, kita memberikan dukungan kepada Pak Jokowi tanpa reserve. Ya, asal itu proporsional nggak jadi masalah bagi kita misalnya. Kalau misalnya PKB 2, kemudian Golkar 3, PDIP 4, kemudian ada partai-partai yang dari 02 masuk dalam koalisi ini dapat 2 atau 1, dan itu merupakan sebuah keputusan dari Presiden, ya saya kira tidak ada yang kemudian marah-marah ya. Ini kesadaran penuh kita bahwa ini memang sepenuhnya. Takutnya tidak ada yang marah-marah di depan kamera, tapi marah-marahnya di belakang layar, Mas. Oh nggak ada, ini nggak ada layar depan, nggak ada layar belakang. Kita pada akhirnya menerima semua kenyataan-kenyataan itu ya yang ada di layar depan saja, tidak ada layar belakang. Oke. Iya, gitu. Oke, Mas Burhan, nanti saya akan tanyakan. Kalau misalnya oposisi kemudian masuk ke dalam koalisi, apakah kemudian jatah dari mereka yang sudah berdarah-darah istilahnya, berkeringat-keringat, otomatis akan berkurang, dan bagaimana mereka cope with this, menerima ini? Saya akan membahasnya pemirsa sesaat lagi.
Kita di segmen terakhir, Mas, bagaimana pembagian secara proporsionalnya apabila oposisi masuk ke dalam kabinet bagi mereka yang sudah berdarah-darah dan berkeringat-keringat memenangkan Jokowi? Nah, di situ tantangannya. Makanya saya tidak membayangkan kemudian kalau dengan jumlah porsi kementerian yang sudah ditetapkan maksimal oleh undang-undang, itu kemudian jumlah yang diakomodasi lebih dari 50%. Itu nggak terbayang buat saya. Karenanya kemungkinan kalaupun toh ada oposisi yang masuk, ruang akomodasinya bukan hanya di kabinet. Bisa misalnya melalui mekanisme pembagian pimpinan fraksi di DPR atau komisi gitu ya, di masing-masing pimpinan DPR atau MPR misalnya. Atau di pembagian dubes. Kemudian juga BUMN gitu ya. Ada banyak ruang yang bagian dari presidential power yang bisa didelegasikan untuk merekrut oposisi. Kasian dong, walaupun kasian dong BUMN kita akhirnya cuma jadi akhirnya bagi-bagi gitu ya, kekuasaan saja, kenyataannya Mas. seperti itu gitu ya. Akhirnya yang jadi persoalan adalah apakah oposisi mau diajak untuk mendukung pemerintahan tapi dengan dapat akomodasi tanpa mendapatkan kursi di kementerian. Mau, Pak? Begini, bagi Partai Demokrat apakah berada di pemerintahan atau tidak, sekali lagi saya tegaskan bahwa kami sudah berpengalaman. Yang kedua, 5 tahun ini, selama yang kami jalani sebagai di luar pemerintahan, kami juga banyak memberikan kontribusi secara tidak langsung kepada rakyat. Dan itu mendapatkan respon yang positif juga dari rakyat. Okay. Namun, kalau berada di pemerintahan juga mungkin akan lebih bagus. Jadi, posisi manapun bagi Partai Demokrat Sudah siap, tapi kalau di pemerintah siap. lebih bagus. Kalau di pemerintahan akan lebih bagus, ya. Bang Bara mau nggak dengan penawaran tidak dapat kursi menteri PAN, tapi misalnya di pimpinan komisi atau pimpinan alat kelengkapan dewan atau misalnya di MPR atau misalnya dubes, Ya kan bentuk BUMN. manifestasi dari dukungan ke pemerintah bisa macam-macam ya. Tentu nanti ya itu bukan saya pribadi memutuskan ya. Kita harus bicarakan bersama-sama kan. Tapi cukup strategis tidak untuk PAN? Kalau misalnya tidak dapat menteri, tapi misalnya jadi Ya komisi, alat itu kelengkapan dewan. bisa kita consider, bisa kita pertimbangkan. Tentu kalau kita masuk di alat kelengkapan DPR atau jadi pimpinan di komisi-komisi, tentu itu juga merupakan tempat-tempat strategis bagi kita untuk bisa. Tapi internal PAN inginnya apa sih? Ya tentu ingin bergabung ya. Bergabung secara konkret ya. Tentu ya kita bagian dari pemerintahan ya. Itu kan manifestasi bisa kita dapatkan kursi di kabinet, juga tentu kita ada juga posisi-posisi di parlemen kan, di DPR atau di MPR gitu kan. Karena kerjasamanya itu kan memerlukan juga kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Baik. Ini yang jelas sudah ada keputusan bahwa 34 kementerian, 45% berasal dari kalangan partai politik, dan tadi berdasarkan forum Pemret, katanya oposisi tidak akan diakomodasi di koalisi, namun kita masih menunggu pernyataan resmi dari Presiden terkait dengan hal ini. Nah, kita sambil menunggu dan juga menunggu nanti line up kabinet akan seperti apa. Demikian untuk Prime Talk kali ini, saya Rory Asyari undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, Bang.